Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya. Seperti biasanya kita mengkaji jati diri kita, selalu melihat, mengintip, selalu memandang kepada diri kita, kepada alam semesta, alam kenyataan ya, alam kabir, alam kebesarannya Allah ya. Maka dikatakan Allah Maha Besar karena Allah lah yang menghidupi sekalian makhluk dengan sendirinya. Karena Allah lah yang mengujuti sekalian seisi alam ya. Secara zahir dan batin, Rahman dan Rahim, tiada lain hanyalah Allah. Sehingga dikatakan la maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud pada alam semesta ini kecuali hanyalah Allah ya. Kenalah diri pada diri, maka kita harus mengenal jati diri kita ya, yang tiada mengenal sendiri. Karena jasad zahir kita ini tidak mampu dan tidak bisa untuk mengenal kepada Allah ya. Karena wujudnya wujud semu, wujud bayang, wujud sementara, wujud makaid ya. Karena cuma bayang, apalah mampunya sebuah bayang ya. Sehingga badan ini tidak mampu dan tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkehendak ya, tidak bisa berkuasa berkehendak, dan tidak ada hidupnya, tidak ada hayatnya jasad kasar zahir ini ya. Tidak ada sama basar kalamnya, tidak ada pendengar pelihat dan kalamnya ya, zahir ini. Sehingga mulut tidak mampu dan tidak bisa berkata-kata, mata tidak bisa melihat dan telinga tidak bisa mendengar, badan ini tidak bisa bergerak, tidak ada kemampuannya. Maka disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau dengan kata lain innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka segalanya itu adalah datangnya dari Allah, maka ia disertai Allah sehingga dia hidup. Maka segalanya itu adalah tetap kembalinya hanyalah kepada Allah. Maka kita menjadi panaklah diri ini. Tiada jadinya diri ini ya. Mati jadinya kita. Ya. Matikan diri jika mau berjumpa dengan kekasih hati ya. Yaitu Tuhanmu yang hidup pada seisi alam dengan sendirinya, yang hidup ya. Hanya sendiri Allah itu yang hidup pada alam semesta ini, tapi kita merasa hidup, tapi kita merasa wujud ya. Kita merasa mampu dan kita merasa bisa, sehingga kita ini akan tergolong sebagai orang-orang yang selalu kupur dan kupur, sehingga iman itu tidak pernah datang kepada diri kita. Maka kalau kita mau menjadi orang-orang yang beriman ya, orang yakin dan percaya, bukan hanya ucapan lidah, maksudnya kita yakin bahwa hanyalah Allah yang hidup, hanyalah Allah yang wujud dengan sendirinya, hanyalah Allah yang berkuasa berkehendak pada alam semesta. Terutama kita selalu menilik, melihat, mengintip kepada diri kita sendiri, memandang diri maksudnya ya. Tiada habisnya, tiada hentinya kita selalu melihat kepada diri kita sendiri. Nah, pandanglah diri pada diri. Nah, itu ya. Yang bernama-nama itu tidak ada lain sebenarnya. Semua makhluk ya, semua tumbuhan, apapun yang terlihat pada alam semesta, termasuk pada diri zahir dan diri batinnya kita, semua itu bernama-nama ya, punya nama. Tapi tidak ada lain yang bernama itu adalah Allah sebenarnya. Maka sekalian nama itu tunggalkan menjadi satu nama, Allah namanya, begitu ya. Jangan disebut satu persatu. Kalau satu persatu bukan Allah maknanya ya, bukan Allah artinya ya.
Nah itu, maka tunggalkan menjadi satu sehingga dikatakan, diibaratkan ibarat lidi, kalau satu persatu tidak mampu untuk membersihkan halaman luas, maka kita tidak akan pernah bisa suci maksudnya ya. Maka kalau diikat kuat lidi itu menjadi satu, diahadkan, diesakan, dikuasakan, dilaisakan ya, maka ia mampu akan membersihkan halaman luas, kotoran apapun ya, mampu dibersihkan. Dalam arti kata, kalau kita sudah tunggalkan segala sesuatu itu hanyalah Allah, insya Allah suci zahir dan batin kita. Begitu maksudnya. Banyak nama hidup berwujud ada rupa hidup, banyak sekali ya. Nah itu itulah Tuhan nama sekalian hidup. Hidup itu Tuhan namanya ya, kalau diahadkan, kalau diesakan maksudnya. Apabila diahadkan ya, jika disebut satu persatu banyak nama hidup. Sebenarnya kalau kita sebut satu persatu, sekarang tunggalkan menjadi satu, esakan menjadi satu, ahadkan menjadi satu sekaliannya ya. Tiadakan hidupnya roh, maka bukan roh yang hidup maksudnya ya. Nyawa bukan nyawa yang hidup jadinya ya. Hati dan jasad bukan dia yang hidup zahir, ini maksudnya ya. Batin maksudnya. Tuhan namanya sekalian hidup itu, jadikan satu hidup ya, pada diri, pada alam semesta ini tunggal hidup jadinya ya. Allah Tuhan nama hidup, Allah nama tunggal sekalian nama, maksudnya begitu ya. Ini lebih saya pertegas maksudnya agar kita tidak kebingungan lagi dan agar tidak terlalu banyak timbul pertanyaan pada diri kita sendiri ya. Karena setelah kita bingung ya, tidak tahu maksud dan tujuan daripada kalimat, akhirnya kita selalu menimbulkan pertanyaan pada diri kita sendiri. Nah, agar tidak timbul banyak pertanyaan, maka pelajarilah diri, kenallah diri ya, bacalah diri, iqra diri ya. Maka sejatinya Tuhan itu adalah kumpulan hidup sebenarnya ya. Sejatinya yang disebut Allah itu kumpulan nama sebenarnya. Pada alam semesta ini jadikan satu nama, jadikan satu hidup. Itulah antara Tuhan dan Allah. Nah ini supaya kita tidak kebingungan lagi ya. Nah itu hidup itu bernama-nama ya. Makanya kalau disebut satu persatu banyak tempat hidup, wadahnya yang banyak ya. Rumput ini hidup, pohon ini hidup, pohon itu hidup, semua hidup, binatang ini hidup, ikan ini hidup, berbagai macam ikan hidup ya. Nah manusia yang 1, 2, 3 dan seterusnya hidup. Nah itu wadahnya yang banyak, tapi hidup itu cuma satu maksudnya ya. Nah wadahnya, karena banyak wadah akhirnya menjadilah banyak nama. Agar kita tidak bingung, sekarang nama yang banyak itu ahadkan, tunggalkan menjadi satu nama ya, Allah namanya begitu. Hidup itu bernama-nama, banyak nama ya, pada seru sekalian alam disebut rahmat. Rahmat jadinya ya, pemberian rahmatan lil alamin jadinya. Nah begitu, karena sudah berkumpul. Kalau sudah ada aminnya berarti berkumpul jadinya gitu. Berkumpul pada zahir yang kelihatan ini tempatnya berkumpul, Muhammad maksudnya. Nah kalau Muhammad ini ada dua Muhammad ya, Muhammad nyata dan Muhammad Nur ya. Nah itu ada juga orang yang bernama Muhammad Nur ya. Nah ini, nah sungguh mulia sekali dia kalau Muhammad Nur, karena Muhammad langsung bercahaya, menyinari hidup, menghidupi alam ya. Nah itu Muhammad yang sejati itu adalah Nur Muhammad yang menghidupi seru sekalian alam, mengayomi maksudnya, yang disebut ibu atau diperinduk, diperibu ya, diperdewi maksudnya ya, diperdewi hidup itu maksudnya. Alam semesta seisi alam maksudnya, amin namanya ya, amin namanya. Nah, berarti sudah berkumpul kepada diri Muhammad, karena Muhammad itu adalah alam semesta. Tapi selalu kita berpikir bahwa Muhammad itu hanyalah nabi kita yang bernama Muhammad, karena nabi kita namanya Muhammad. Nah ini, nah, tidak pernah kita berpikir mengenai rasulnya, rasanya, rahasianya, sirnya, sir insan, sir Allah ya, rasa manusia dan rasa Allah. Tunggalkan menjadi satu rahasia, satu rasa.
ya Allah yang merasa-rasa pada diri kita. Begitu saja ya. Badan ini alam zahir ya. Ini badan ini alam zahir. Alam ini juga alam zahir. Alam nyata, alam kabir, alam terlihat, alam terbentang ya. Alam zahir dan batin. Nah, batin itu adalah roh ya. Nah, itu nyawa ya. Rahman dan Rahim. Bismillah itu ya. Rahmanir Rahim itu ya. Nur segalanya. Sebenarnya zahir batin itu maksudnya nur. Semua maksudnya. Batin tempatnya bertahta, hidup itu di dalam diri kita ini ya. Itulah tempatnya hidup maksudnya. Semedi manik hidup. Nah, itulah sperma itu yang menjadi anak, menjadi bayi itu maksudnya. Subhanallah, pujinya. Nah, sebelum ia nyata ya, sebelum masih azali ya, masih belum tajali ya. Subhanallah, pujinya. Maka titik hidup itu, titik manik hidup, titik tunggal, titik satu itu, titik ba itu yang mengadakan hidup ya. Subhanallah, pujinya. Maka dia selalu memuja dan memuji. Bahkan alam semesta ini selalu memuja dan memuji. Tapi kita malah lupa ya. Kita malah banyak lupanya, banyak lengahnya, banyak luputnya. Akhirnya kita lupa mengingat menyebut Allah, lupa berzikir, lupa istiqomah. Nah, akhirnya kita tidak pernah memuja dan memuji kepada hidup kita ya. Nah, maka kita harus selalu ingat kepada hidup ini. Hidup itulah yang diperdewi, hidup itulah yang diperibu di dalam kitab lain ya. Maka tunggal hidup sekaliannya, itulah ibu yang dinyatakan pada ibu kita sendiri sebenarnya ya. Maka kita disuruh berbakti kepada ibu, tapi ibu yang mana ya? Ibu mana? Apakah ibu zahir atau ibu yang menghidupi, mengayomi seru sekalian alam? Nah, ini ibu yang mana arah tujuan kita? Itu yang terpenting ya. Bukan ibu yang zahir, yang berbadan saja, tapi disitulah tempatnya dinyatakan pada ibu kita sendiri. Karena semua itu nyata, semua itu serta ya. Dinyatakan dan disertakan oleh Allah, oleh hidup itu. Begitu supaya dikenal sebenarnya, sehingga dinyatakan ya. Rahim, wujud nur, cahaya batin ya. Batin itu sebenarnya berupa-rupa pada badan kita, pada bapak kita, pada ibu kita, pada alam semesta ya. Tiada lain hanyalah Allah, maksudnya begitu. Tetap kembalinya ya. Wa inna ilaihi rajiun itu ya, kembalinya hanyalah kepada Allah ya. Cahaya batin sebenarnya ya, wujud batin rupa dalam maksudnya sebenarnya begitu ya, dinyatakan pada wujud ibu ratumu, pada sekalian wanita ya, menjadi satu hidup, menjadi satu wujud. Karena hidup itu yang berwujud. Kalau nggak ada hidup tidak ada wujud, tidak ada rupa begitu ya. Apalagi terlebih-lebih kalau tidak ada rasa ya. Yang dirasulkan, yang dirasakan, yang dirahasiakan itu. Bagaimana mau ada hidup, bagaimana mau ada wujud. Karena hidup ini saling berkaitan, berantai ya. Saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Maka itulah hidup. Maka kita manusia yang hidup ini selalu membutuhkan ya. Laki-laki membutuhkan perempuan dan perempuan membutuhkan laki-laki sebagai perlindungan. Dan begitu pula orang lain ya selalu membutuhkan saudara ya. Nah, itulah hidup ya, karena hidup ini berkaitan berantai semua ya. Maka atau ya permaisurimu yang dimaksudkan ya, yang diperibu itu karena dinyatakan hidup itu di sana. Maka pandanglah roh hidupmu itu atau nyawa hidupmu itu pada ibu kita gitu maksudnya. Pandanglah, lihat dan tiliklah hidup itu pada semua perempuan tempat kita melihat. Pandanglah hidup itu sama semua tumbuhan, semua binatang, apapun yang kita lihat. Di sanalah kita memandang hidup. Nah, kalau kita sudah mampu dan bisa memandang hidup pada seru sekalian alam semesta, pada sekalian manusia, ya laki dan perempuan keseluruhannya, yang ganteng, yang cantik, yang jelek maupun segalanya, yang indah, yang terjeleknya, tiada lain hanyalah Allah kembalinya.
Maka kalau kita sudah mampu dan bisa seperti itu, insya Allah mungkin kita rasa kasihan, rasa iba, rasa bagaimana kita mau membunuh binatang, mau membunuh tumbuhan dan lain sebagainya. Karena dia juga mau hidup, ya butuh hidup juga. Cuma dia perbedaannya, dia tidak berakal, tidak diberi pikiran, sehingga dia tidak bisa berkata aduh atau merasa sakit dan lain sebagainya. Nah, begitu. Maka kita harus berbelas kasih kepada sekalian makhluk, ya, bukan hanya manusia saja, ya. Kita merasa kasihan, merasa iba, merasa bagaimanalah, belas kasih lah intinya begitu, ya. Permaisurimu. Nah, disitulah di istri kita, tempat kita memandang, ya, beserta anakmu, ya, pembantumu, bahkan sekalian Hawa yang menjadikan jiwa hidup. Semua wanita maksudnya. Disitulah ke tempat kita memandang hidup itu, maksudnya begitu, ya. Batin hidup, yang asalnya hidup akan hidup tiada mati. Hidup itu tidak kenal mati, ya. Hidup itu tidak kenal mati. Nah, kenapa manusia bisa mati? Kenapa tumbuhan bisa mati? Kenapa binatang bisa mati? Karena hidup itu sudah dicabut, diambil kembali. Kembali ke tunggalnya, kembali ke asalnya, ya. Karena kita ini meminjam. Karena kita meminjam, maka wajib hukumnya kita membayar hutang. Nah, bagaimana cara kita membayar hutang? Sholat, berzikir, berzakat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Cara kita membayar hutang. Kenapa kita harus berbuat baik, ya? Karena di Al-Quran kan dikatakan, janganlah engkau berbuat kerusakan pada muka bumi ini. Kalau memang begitu, berarti jangan kita saling menyakiti. Nah, seperti itu, ya. Jangan saling merugikan maksudnya, ya. Maka kita ini harus selalu memandang hidup itu pada sekalian manusia terutama, ya, dan pada sekalian alam semesta. Disitulah tempat kita memandang hidup itu, ya. Maka batin hidup, jadinya hidup batin kita. Karena luar dan dalam, zahir batin itu tiada lain, ya. Tetap kembalinya hanyalah kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun itu, ya. Yang asalnya hidup akan hidup tiada mati. Maka hidup itu tidak kenal mati. Sebenarnya badan yang mati, maksudnya begitu. Karena sudah diambil hidup itu, napas itu maksudnya, ya. Yang asalnya mati, maka ia akan mati selama-lamanya. Karena badan kita ini dari tanah, air, api, hawa, udara, ya. Maka ia akan mati. Nur, sekalipun nur juga yang kita katakan hidup, ya, menjadi roh hidupnya alam ini, semesta ini, semua manusia. Nur Muhammad itu dia juga adalah diciptakan, diadakan, maka terhitung juga mati. Maka matikan sekaliannya, diadakan semua, tidak terpandang lagi yang lainnya, hanyalah Allah kumpulannya, tunggalnya, tauhidnya, ahadnya. Maka kul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang satu itu. Dari sekalian yang bernama-nama, dari sekalian yang hidup itu. Begitu, maka pandanglah yang banyak itu di dalam diri yang satu. Pandanglah diri yang satu itu di dalam diri yang banyak, ya. Suhudul wadah itu, bil kasrah itu, ya. Yang yang banyak itu adalah satu sebenarnya. Kembali ke asal mulanya, maksudnya yang asalnya tanah, air, api, hawa, maka akan kembali ke af'alullah yang zahir, kembali kepada zahir, ya. Nah, itulah badan, ya. Karena asalnya dari zahir, maka ia kembali kepada zahir. Nah, sekarang bagaimana cara kita tunggalkan? Sebut satu kali, ingat satu kali, dilihat satu kali, Allah. Begitu saja, ya. Tinggal pilih jalan, titian yang mana yang mau dipilih, yang kita mau dilewati pintu mana, ya. Ya, terserah kita sekarang. Mau berpisah atau mau bersatu. Nah, kalau kita mau berpisah, sebutlah satu persatu. Kalau kita mau bersatu, berarti jadikanlah satu tunggal diri Allah. Begitu, yang wujud, yang hidup, yang berhak, yang memiliki, yang mendengar, melihat, berkalam, tiada lain hanyalah Allah. Bedakan antara pendengar dengan telinga, ya. Telinga tidak bisa mendengar, ya. Bedakan antara melihat dengan mata, ya. Karena mata ini tidak bisa melihat, ya. Nah, itu telinga tidak bisa mendengar, mata tidak bisa melihat, maksudnya, ya.
mulut tidak bisa berkata-kata. Yang berkalam itu adalah kalamullah ya. Yang melihat itu adalah basarullah ya. Nah, itu mau berpisah atau bersatu, tinggal kita sekarang ya. Jika pilih berpisah, maka sebutlah satu persatu. Jika mau tunggal ya, menyatu, jadikanlah satu, disebut satu kali sebenarnya. Maka sebut satu kali, ingat satu kali ya. Diingat satu kali, dipandang satu kali, didengar satu kali ya, dikalamkan satu kali ya. Begitu tunggalnya ya, begitu cara menunggalkan maksudnya ya. Jika menyebut Tuhan, ingatlah sekalian yang hidup, Tuhan namanya. Ya, hidup itu Tuhan namanya. Tapi kalau ditunggalkan, kalau digabungkan, kalau diesakan, kalau diahadkan, ya hidup itu semua jadikan satu hidup, itu yang bernama Tuhan maksudnya. Jika menyebut Allah, ingatlah sekalian yang bernama-nama Allah namanya. Begitu ya, supaya tidak ada kebingungan lagi ya, insya Allah, dan mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa dipahami maksud dan tujuan dari perkataan ini. Saya ini akan berusaha bagaimanapun caranya agar kita bisa paham dan tidak timbul terlalu banyak pertanyaan maksudnya, supaya kita nggak bingung lagi maksudnya ya. Itu maksud dan tujuan saya di sini ya. Karena saya ini berkeinginan itu bagaimanapun caranya ya, agar kita semua bisa memahami keilmuan ya. Tapi ilmu ini karena ilmu batin, ilmu rasa, ilmu rahasia ya, ilmu dalam, sehingga kita sungguh sulit untuk bisa memahami. Ujung-ujungnya malah timbul perdebatan, percecokan, permasalahan. Agama itu bukan untuk berdebat ya. Agama itu untuk kita saling memberi kepahaman agar kita selamat dunia dan akhirat dan tembus sampai tujuan kita hanyalah kepada Allah. Itu tujuan utama kita ya di dalam keilmuan ini. Tapi kadang-kadang kita salah sangka, salah duga ya, salah paham, akhirnya tersinggung. Ujung-ujungnya kita merasa benar sendiri, merasa paham sendiri, merasa diri kita yang paling benar di dalam syariat, merasa diri kita paling benar di dalam tarekat, merasa diri kita paling benar di dalam hakikat, merasa diri kita paling benar di dalam ma'rifat. Bukan seperti itu ya. Karena semua itu adalah benar sesuai dengan aturannya masing-masing. Syariat itu benar bagi syariat, begitu bagi ilmu zahir, ilmu nyata, ilmu badan, begitu. Tarekat itu juga benar bagi ilmu batin, ilmu hati ya, ilmu nyawa ya, seperti itu ya. Hakikat itu benar juga bagi ilmu nyawa ya, kehidupan maksudnya, dan ma'rifat itu benar atas kehendak Allah segalanya, begitu maksudnya. Jika mengingat kepada Robbi ya, ingatlah kepada sekalian nur cahaya hidupnya alam semesta. Maka kalau kita ingat Robbi, ingat arahkan tujuan pikiran kita itu kepada Nur Muhammad itu ya. Karena dialah yang menghidupi, menjadi rohnya alam semesta maksudnya ya. Kalau kita ingat Tuhan, berarti ingatlah hidup maksudnya. Kalau kita ingat Allah, sebut Allah, ingatlah yang bernama-nama maksudnya. Kalau kita menyebut Rob, berarti ingatlah Nur Muhammad itu maksudnya. Kalau Muhammad itu sekaliannya kenyataannya, begitu ya. Jika mengingat Robbi birobbi, Allah segalanya, kembalikanlah kepada nur yang menghidupkan maksudnya ya. Panaklah diri jadinya, hilang jadinya, zahir dan batin, luar dalam maksudnya ya. Roh, nyawa dan jasad itu maksudnya Allah, Allah semata jadinya ya. Nah, Allah semata jadinya. Nah, kalau sudah Allah semata, ini dari mana asalnya, datangnya ya. Kalimah Allah semata ini kan dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu ya, ilmu tua ya, ilmu lama ya, kitab kuno ya. Karena ini yang mengeluarkan ini adalah Nabi Ibrahim. Karena duluan Ibrahim yang ada dan mengajarkan Allah semata, penunggalan, tauhid itu maksudnya yang ahad itu. Nah, sehingga duluan Nabi Ibrahim daripada Nabi Muhammad mengajarkan agama. Sehingga kabirong itu ya, doa iftitah itu disebut
ilmu atau kitab lama ya, kitab kuno begitu. Karena Muhammad ini adalah sifatnya bid'ah, sifatnya baru karena dia yang paling termuda dalam artinya ajaran agama itu maksudnya. Illallah, hanyalah Allah jadinya kalau sudah Allah semata pasti illallah, hanya Allah, sama artinya ya, hanyalah Allah begitu. Karena Allah sama juga artinya ya, yang hidup, yang bernama-nama dengan sendirinya Allah namanya, begitu semuanya sekaliannya ya, begitu. Mudah-mudahan mudah kayaknya untuk cara kita pahami kalau begini ya. Apabila manusia itu sudah tiada mengenal dirinya ya, tiada mengenal Allah, tiada mengenal alam pada dirinya, tiada mengenal seisinya alam, kalau kita sudah tidak kenal segalanya maksudnya ya, pada badan, pada batinnya, itulah yang namanya fana diri. Berarti hilang jadinya kita. Tidak ada jadinya kita ya, muksa jadinya kita. Karena sudah tidak terlihat lagi, tidak terpandang lagi ya. Nah, karena kita sudah tidak mengingat lagi yang zahir ini ya. Yang kita ingat hanyalah hidup ya, yang kita ingat hanyalah rasa. Itulah rahasia ya, yang dirasulkan pada diri manusia ya. Yang kita ingat hanyalah Allah yang bernama-nama, menjadi satu nama pada seluruh sekalian alam ini, Allah namanya. Nah, kesanalah arah pikiran kita, maksudnya tujuan. Maka konsentrasi pikiran ya, jangan melamun pikiran kemana-mana. Kita menyebut Allah tapi pikiran kita kemana? Berarti Allah bukan Allah maknanya, bukan Allah maksud tujuan dari perkataan kita. Boleh kita baca Allah, Allah bisa boleh, tapi pikiran kita kemana? Nah, Tuhan, tapi Tuhan yang mana arah pikiran kita? Kita menyebut Tuhan tapi pikiran kita ke pekerjaan, contoh. Kita menyebut Allah tapi pikiran kita ke tontonan, contoh. Berarti tontonan itu Tuhan kita jadinya. Tontonan itu Allah kita jadinya. Nah, seperti itu ya. Kita menyebut Allah, menyebut Tuhan atau membaca Al-Fatihah atau sholat dalam artinya, tapi usaha kita, bisnis kita yang kita pikirkan. Kadang-kadang ya karena takut diambil orang, dicuri orang, akhirnya ke sana arah pikiran kita. Berarti Tuhan kita jadinya harta benda jadi Tuhan kita. Kita bertuhan kepada harta benda karena harta benda yang dipikirkan. Begitu ya. Akhirnya kita kebanyakan bertuhan kepada tontonan. Kita menyebut Allah ya, kita menyebut Tuhan, kita menyebut Robi, tapi tontonan yang kita ingat, yang kita pikirkan, akhirnya kita bertuhan kepada tontonan jadinya. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami maksud dan tujuan perkataan saya ini ya. Nah itu, maka ya kita harus lenyap, sirna. Tiada terpandang lagi yang lainnya. Jangan pandang harta, benda, kebun, istri kita nanti takut selingkuh, istri kita nanti takut bermain di belakang dan lain sebagainya, takut uang kita dihabiskan, takut begini begitu dan lain sebagainya. Sudah tidak ke sana lagi arah pikiran kita. Nanti kita bertuhan ke sana jadinya ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Berarti hanyalah tetap konsentrasi pikiran, tumak-ninah ya, betul-betul konsen ya, tidak ada lagi yang terpikir lagi di benak kita, dalam pandangan, dalam pendengaran, dalam kalam, hanyalah Allah. Ingat selalu akan Tuhanmu, akan Allah, begitu maksudnya ya. Pandangan kosong jadinya ya, kosong jadinya melihat kita. Tidak terpandang lagi alam semesta, tidak terpandang lagi zahir ini maksudnya, tidak terpandang lagi badan ini maksudnya ya. Maka kita bukan memandang jamaah kiri kanan kita itu bukan manusia lagi yang terpandang. Yang kita pandang wujudnya, hidupnya dan rasanya. Tetapi jika kembali kepada Allah, berarti rasa Allah, wujud Allah jadinya ya. Hidup Allah jadinya. Nah, itu yang kita pandang. Hidup itu yang kita pandang. Itulah yang diperibu, diperdewi, dan diperatu. Nah, hidupnya yang dia ratukan sebenarnya. Tapi karena kita bingung, seolah-olah kita menganggap bahwa Tuhan itu atau Allah itu adalah ibu. Nah, seperti itu. Maka sangatlah dilarang di dalam keislaman memperibukan Allah atau Tuhan itu, begitu ya. Karena bukan ibu, bukan bapak, bukan laki dan bukan perempuan, bukan juga bantong ya, bukan banci ya, seperti itu. Karena di dalam yang banyak itu adalah satu, di dalam diri yang satu itu adalah banyak ya. Nah, di sanalah
kebesaran Allah ya, karena Allah maha besar sifatnya ya, maka Allahu Akbar. Karena Allah maha besar berarti dialah segalanya yang hidup pada seluruh sekalian alam seisinya, pada sekalian manusia maksudnya. Dialah dengan sendirinya yang wujud, dialah dengan sendirinya yang berkata-kata, dialah dengan sendirinya mendengar pada semua telinga ya, bukan telinga manusia saja maksudnya ya. Jangan kita samakan Allah itu dengan hewan lagi, bukan seperti itu maksudnya. Hidupnya yang suci ya, hidupnya yang suci ya. Nah, ini ya harus kita pandang bahwa hidup. Nah, kira-kira apakah ada sebutan perbedaannya hidup binatang dan hidup manusia? Atau hidupnya ikan atau hidupnya tumbuhan? Tidak ada sebutan lainnya. Tetap sebutannya adalah hayat ya. Adalah hidup semua. Maka apabila ingat hidup, ingat hayat, ya ingatlah kepada keseluruhan yang hidup. Maksudnya diahadkan ya. Disatukan, ditunggalkan, diesakan ya. Agar tidak bingung lagi ya. Pandangan kosong jadinya hampa, jadinya hening, sepi. Nah, maka ibarat agama lain ya, maka ada nyepi, lebaran nyepi ya. Nah, itu galungan kuningan itu ya, nyepi. Maka disunyikan pada lingkaran kekosongan uang aung. Dalam artinya sudah tidak ada lagi lainnya lagi yang terpikir, maksudnya tidak ada lainnya lagi yang terdengar, maksudnya kosong itu uang aung itu sudah tidak terdengar lagi yang lainnya, hanyalah Allah. Tidak terkalam lagi yang lainnya, hanyalah Allah. Tidak terpandang lagi yang lainnya, hanyalah Allah. Tidak ada gerak lain selain Allah, tidak ada rasa lain selain Allah. Tauhid itu jadinya, la ilaha illallah itu jadinya ya. Muhammad Rasulullah, luar dalam, lahir batin, Rahman Rahim, alam pada alam kabir, alam sagir, tiada lain hanyalah Allah sebenarnya. Kalau kita masih duakan, nah inilah yang menjadi hijab dinding-dinding pemisah kita kepada Allah, sehingga kita tidak akan pernah untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu. Mati tiada daya dan upaya, zahir dan batin. Tidak ada kemampuannya badan ini, karena cuma bayangan. Begitu ya maksudnya. Akulah yang nyata jadinya. Aku itu siapa? Allah, aku diri. Hidup itu yang mengaku. Karena kita manusia ini, badan ini tidak hidup. Karena sudah mati, sudah panak, sudah hilang, sudah tenggelam, sudah tiada, sudah kosong, sudah uang awung ya. Berarti tinggal siapa sekarang? Karena semua sudah hancur, gunung, bukit, tursin hancur, laut sudah berhamburan ya, semua sudah kiamat dalam artinya ya, sudah tiada menghidupkan lagi yang zahirnya, berarti tinggal hidup itu sendiri yang hidup tunggal jadinya ya. Tinggal wujud itu sendiri yang wujud, Allah yang wujud jadinya, Allah yang hidup jadinya. Seperti itu ya. Allah yang bernama-nama dengan sendirinya, tapi menjadi satu nama, Allah namanya. Begitu. Illa ana jadinya. Illa itu melainkan, hanyalah atau tidak ada lain, hanyalah aku jadinya, Allah jadinya. Begitu. Hanyalah aku itu siapa? Allah, aku diri. Puji kodim bagi kodim itu ya. Allah yang mengaku-ngaku kepada dirinya. Yang mengaku itu adalah Allah, yang diakui itu adalah Allah. Nah, maka yang mengaku dengan diakui itu satu tunggal diri, diri yang hidup sebenarnya. Amri Robbi jadinya, mewakili roh itu jadinya. Begitu, karena roh itu adalah walinya Allah. Terus terang saja saya kasih tahu sekarang mengenai wali ya. Kita dalam kewalian saja ini kita masih bingung-bingung. Sebenarnya yang mewakili Allah itu wakilnya Allah ya. Gundik-gundiknya Allah itu adalah roh sebenarnya. Nur Muhammad itu sebenarnya. Tapi Nur Muhammad karena dia yang mengadakan alam ini. Nur Muhammad dia yang menghidupkan alam ini sekaliannya. Sekalian itu adalah tajalinya Allah. Begitu nyatanya Allah, termasuk badan ini juga mewakili hidup. Maka kita semua dari batin sampai di zahir, dari roh nyawa sampai di jasad, Allah ada Muhammad satu tunggal diri. Sebenarnya satu diri, sebenarnya satu diri yang hidup, maksudnya begitu ya. Satu diri yang wujud, maksudnya ya. Hanyalah Allah, begitu. Maka amri Robbi
Ya, Amri itu wakil, maksudnya Robi itu nur, Muhammad itu mewakili, maksudnya roh itu wakilnya Allah, gundiknya Allah, ya, yang diperintah oleh Allah, yang mewakili hidup itu, maksudnya ya menjadi walinya, ya, menjadi walinya, ya, Sahidna. Tuh, tunggalnya diriku nur, cahaya, roh hidup jadinya, begitu ya. Roh hidup jadinya roh wujud. Nah, roh yang hidup, roh yang wujud. Nah, nur segalanya, hidup, roh itu yang merasa, roh itu yang melihat, roh yang mendengar, roh yang berkalam, yang memberikan kepahaman seperti ini juga roh itu. Tapi karena lidah yang mengeluarkan suara, telinga yang mendengar, mata yang melihat, otak yang berpikir, badan yang bergerak, tangan ini yang menunjuk-nunjuk, ini kita bingung karena kenyataannya kok saya. Nah, ini masalahnya, kenyataannya kok saya, kok kita, begitu. Itu yang membingungkan kita, maka kita silo dengan casingnya, ibarat HP ya. Casing dengan HP-nya yang langsung semua keseluruhannya, kalau sebut HP kan keseluruhannya yang hidup, yang semuanya sudah, luar dalamnya sudah, begitu ya. Casing dengan HP kadang yang aslinya ya dengan yang mitasi ini kadang-kadang membingungkan. Kalau sekilas kita lihat dari kejauhan ya kayak asli ya, padahal cuma casing. Itulah badan maksudnya, begitu ya. Aku jadinya ya. Aku nur jadinya. Nah, aku nur itu siapa yang mengaku? Nah, yang mengaku itu siapa kira-kira? Nah, adakah pengakuan kita? Karena kita sudah mati, sudah fana, sudah hilang, sudah sirna. Tidak ada pengakuan kita. Bukan kita yang mengaku-ngaku. Maksudnya begitu ya. Tidak ada kemampuan kita untuk bisa mengaku-ngaku ya. Tidak ada. Maka aku nur jadinya. Ya. Allah aku diri sebenarnya. Ya, hidup itu yang mengaku maksudnya. Aku Allah. Nah, aku Allah. Ini pengakuan Allah. Allah sendiri ya mengakui dirinya adalah Allah yang bernama-nama. Aku nama, yang banyak nama itu aku sudah dengan sendirinya aku. Begitu maksudnya ya. Aku zat. Nah, dia yang merasa-rasa. Aku itu, aku yang paling dalam yang tidak diakui, maksudnya Allah itu atau hidup itu yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah zat, dirinya dialah adalah rasa, yang merasa-rasa pada diri manusia dengan sendirinya. Allah hidup itu sudah, begitu maksudnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, supaya tidak bingung maksudnya. Hidup itu yang mengaku sebenarnya. Kalau nggak ada hidup, nggak mungkin ada akuan ya. Nggak bisa juga mengaku-ngaku ya. Allah ahadnya. Allah ahadnya, tunggalnya. Nah, ini yang selalu membingungkan di dalam syariat ya. Ilmu kemakrifatan yang dipahami oleh syariat karena aku Allah katanya orang makrifat. Akhirnya kita larikan ke zahir, ke nyata. Akhirnya membingungkan. Kita anggap orang itu Tuhan. Aku Allah, aku nur. Masa kamu nur? Kan begitu anggapan kita secara zahir, secara syariat ya. Padahal di sini pengakuan Allah, Allah yang aku dirinya, Allah yang bernama-nama. Allah yang mengakui dirinya nur yang menghidupkan. Allah yang mengakui dirinya zat yang merasa-rasa sebenarnya. Itu arti nur, itu arti rasa, itu arti Allah itu sebenarnya. Karena dengan sendirinya Allah yang bercahaya, menghidupkan alam semesta. Itulah nur, sehingga Allah mengakui dirinya nur. Itu. Sehingga Allah mengakui dirinya zat karena dia merasa-rasa pada lidah, segala macam lidah ya, bukan lidah manusia saja ya. Dia sendiri yang merasa, itulah yang dirahasiakan, yang dirasulkan sebenarnya ya. Aku di tengah-tengahnya. Mana yang disebut tengah-tengah ya? Antara jarak bumi dan langit uang awung jadinya ya. Kita bayangkan bumi di bawah, langit di atas, tengah-tengahnya ini kan uang awung kosong ya, tidak ada ya, hampa ya. Nah, pada alam kekosongan itu bukan dalam arti kata kosong tidak berisi ya. Bukan hampa, kosong tidak berisi. Di sana ada udara ya. Di tengah kekosongan ya, di tengah-tengah ini ada udara yang menghidupi.
Kalau nggak ada udara di tengah-tengah ini ya orang di dalam pesawat itu mati dia ya. Saya rasa begitu. Di dalam pesawat dia bukan di bumi, bukan di langit ya. Kalau nggak ada udara yang menghidupkan, kalau nggak ada hidupnya yang selalu menyertai, membarengi, nggak ada napas, nggak ada angin, itu menjadi ibu ratunya kehidupan ya, menjadi dewi hidupnya. Saya rasa mati orang-orang di dalam pesawat itu. Begitu juga di dalam bumi, ikan di dasar laut ya, sedalam-dalamnya laut, kalau nggak ada udara yang mengayomi hidup ya, nggak ada hidup yang menyertai, maksudnya nggak ada udara ya, ibu ratu kehidupan yang menghidupkan ikan di dasar laut, saya rasa mati juga ikan itu kalau nggak ada napasnya. Nah seperti itu. Ini selalu membingungkan ya, membingungkan kita ya. Karena kebanyakan kata kias, kata sindiran, kata metamor, kata harpul, pengecualian. Ini yang membingungkan manusia. Padahal kata-katanya itulah cuma itu saja, satu itu saja. Nah itu, sehingga keilmuan ini tidak akan pernah ada ujung pangkalnya, tidak ada penyelesaiannya ya. Nah seperti itulah keilmuan, saking luasnya. Maka dibilang Muhammad itu gudang ilmu, bukan Muhammad Nabi kita yang sudah meninggal itu gudangnya ilmu. Karena dia sudah meninggal, bagaimana mau gudang lagi? Nah seperti itu, karena dia sudah meninggal, tidak bisa mengajarkan lagi, tinggal kita yang melanjutkan. Nah seperti itu, kita ini isi alam semua, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad isi alam. Alam ini yang disebut Muhammad ya, sebagai gudang daripada ilmu, sehingga dikatakan dedaunan jadi buku kita ya, pepohonan jadi pensil kita, air laut jadi tintamu. Tidak akan habis ilmu, maka tidak ada ujung pangkalnya keilmuan ini, tidak akan bisa selesai keilmuan ya. Maka saya katakan sampai mati pun saya, selama saya masih mau. Nah itu, tidak akan selesai keilmuan ini. Tapi sekarang, agar kita tamat, agar kita hatam di dalam keilmuan, paham maksud dan tujuan dari perkataan saya di sini yang perlu kita pahami ya. Tidak perlu kita hafal semua kalimat yang telah saya sebutkan. Di ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ini saja saya rasa sudah 500 lebih kontennya ya. Nah itu, sudah 500 lebih. Kalau nggak salah sudah 560-an ya. Nah ini, semasa sekarang ini, belum di Raniawan Lombok Primitif, belum di Anak Rando Channel 01, dalam artinya kalau dipikir sudah banyak, tidak akan selesai. Saya akan bahas, maksudnya begitu ya. Nah itu, nah dalam artinya itulah saking luasnya ilmu Muhammad, ilmu alam ya. Karena belum alam di dalam diri kita, karena dua alam ini yang kita peragakan, yang dua alam yang kita praktekkan, dua alam yang kita jelaskan, alam di dalam diri kita pada alam sagir itu, dan alam di luar diri kita, alam nyata ini, alam luas ini yang kita bahas. Maka tidak ada ujung pangkalnya, karena dua alam yang kita padukan menjadi satu. Nah itu, alam kehidupan dan alam bayangan ini. Alam bayangan ya alam kabir ini. Alam nyata itu alam sagir itu di dalam diri kita, alam yang hidup, yang sejatinya hidup kita. Nah ini dua alam ini kita padukan menjadi satu, sehingga di dalam syariat ya, di dalam tarekat atau hakikat tidak bisa memahami ya. Maka saya insya Allah dan izin Allah saya rincikan ya, sedetil-detilnya ya, serinci-rincinya ya, dari kalimat demi kalimat, dari huruf demi hurufnya saya peragakan. Tapi tinggal bisa paham atau tidak, bisa mengerti atau tidak maksud dan tujuan saya di sini. Padahal isinya cuma satu ya, menunggalkan. Itu isinya, titiknya. Nah itu ya, poinnya ya, skripsinya ya. Nah itu menunggalkan segala sesuatu. Kok susah sekali kita mau percaya, susah sekali kita mau yakini bahwa penyatuan diri kita ya, bukan kita yang mampu dan bisa menyatu ya, mendekat kepada Allah, merapat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Bukan zahir ini, bukan badan kasar ini, bukan alam kabir ini, alam luas terbentang ini ya. Bukan itu ya. Kecuali hidup itu yang yang mendekatkan diri kepada diri zahirnya. Nah itu. Maka hidup itu yang mengatur ya, itu namanya spiritual, perjalanan hidup. Supaya kita berpikir, maksudnya ya, supaya kita berpikir spiritual, perjalanan ya, langkah-langkah kita ke depan seperti apa dan bagaimana kepahaman kita. Begitu, ibumu di hadapanmu,
Kenapa dikatakan ibumu di hadapan? Itulah hidupmu ya. Itulah hidupmu. Ibu kita di depan kita, dewi kita di depan kita. Maka disebut Dewi Ratu Segoro Kidul, Dewi ini, Dewi itu, Dewi Anjani, Dewi itu, Dewi ini, macam-macam dewi ya. Saking banyaknya dewi ya. Nah itu, saking banyaknya hidup ya, maka hidup itu dinyatakan pada wujud wanita. Itu hidup itu dinyatakan ya pada wujud wanita, tempatnya dinyatakan hidup itu. Nah itu, nah itulah yang diperibu sebenarnya di dalam kitab lain ya. Itulah yang diperibu di dalam Injil ya, sebenarnya hidupnya yang dia utamakan. Itulah yang mereka puja-puji, ibunya, hidupnya maksudnya. Ini menurut apa di dalam kitab lain. Sehingga di dalam kitab Zabur dan Taurat juga diperdewi ya, diperdewi ya. Nah, di situ sehingga di Kejawen juga seperti itu ya. Dewi Ratu disebut Dewi Ratu Agung. Nah, dialah yang maha besar. Saking kebesarannya, karena dia yang menghidupi napas ini, angin ini, udara ini, menghidupi seluruh sekalian alam, yang dimanapun jua berada di dasar bumi, dimanapun dia menghidupi, mengayomi, itulah hidup, itulah napas, itulah angin, itulah udara, yang diperibu, dinyatakan pada ibu kita sendiri, sehingga kita disuruh berbakti kepada ibu kita. Itulah surga. Sebenarnya kalau kita hidup dari dunia sampai di akhirat, ketemulah dengan surga itu. Tapi badan kita menjadi pupuk pohon Kamboja, bagaimana mau berjumpa dengan surga itu? Maka jangan berpegang kepada syariat saja, maksudnya begitu ya. Pelajarilah tarekat. Syariat itu adalah ilmu dasar, ilmu pemula. Ibarat kita membangun rumah cuma pondasi, masih kehujanan, masih kepanasan kalau cuma pondasi, seperti itu ya. Nah, tarekat itu diibaratkan kita sudah mendirikan tiang, menembok, bangunan, dan hakikat itu kita sudah mengatap, sudah selesai pekerjaan, sudah hakikat, syariat, tarekat, dan hakikat sudah bisa ditempati. Karena belum indah, diperindah, itulah kemarifatan. Sejuk, nyaman, enak, tentrem, ayem, adem rasanya kita tinggal di dalam rumah itu. Maksudnya begitu ya. Tinggal kita rapikan lagi luar dalamnya dengan musahadah, mukasabah, mahabbah, muhasabah, muraqabah. Nah, disitulah kita memperindahnya. Akhirnya serasa di dalam surga kita hidup. Nah, sempurna kita. Jadilah insan kamil, manusia. Manusia yang sempurna, manusia yang mulia. Kekasih Allah jadinya. Begitu, yang dekat kepada Allah. Tapi ingat, bukan kita yang mampu dan bisa mendekat kepada Allah. Allah mendekatkan diri. Hidup itu yang mengatur dirinya. Begitu ya. Kembalilah kepada hidup, itulah yang disebut dengan Tuhan ya. Kembalilah kepada nama, maka itulah yang disebut dengan Allah. Begitu. Kembalilah kepada dewimu, itulah yang hidup itu juga ya, cuma sebutan yang berbeda. Begitu, maksud dan tujuannya adalah sama. Sebenarnya seperti itu, tapi jangan salah arah. Maksud dan tujuan pengertian kita ini yang terpenting ya. Maka saya katakan dari tadi ya, kalau kita menyebut Tuhan tapi pikiran kita di pasar, apa yang enak-enak di pasar, apa yang harus saya beli di pasar, atau pikiran kita ke biskup, atau pikiran kita ke cewek cantik-cantik, ke janda-janda dan lain sebagainya, maka disitulah arah ketuhanan kita. Nah, jangan kita bertuhan kepada selain Allah, maksudnya jangan sampai kita menyebut Tuhan, menyebut Allah, menyebut Robbi, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Jangan sampai wailul lil musallin jadinya ya. Allazina hum an sholatihim sahun, jadinya neraka wail, neraka dingin upahnya bagi orang yang lalai di dalam sholatnya. Dalam artinya kita berzikir tapi pikiran kita kemana arahnya. Kita sholat tapi pikiran kita kemana arahnya. Nah, nanti kalau pikiran kita ke kebun, pikiran kita ke sawah, ke pekerjaan kita, ke kantor dan lain sebagainya, karena pekerjaan kita belum selesai contohnya, nah akhirnya nanti kita bertuhan kepada pekerjaan.
Nah, itulah maksudnya. Maka sekarang di sini saya sangat menghimbaukan kepada seluruh netizen yang ikut di Ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ini, dalam arti katanya, jangan berpikir kemana-mana, hanyalah Allah yang terpikir. Begitu. Jangan berpikir ekonomi, bukan kita tidak mau mencari ekonomi, tidak mau mencari hidup ya. Tapi semua itu sudah ada yang mengatur ya. Maka yang kita pikirkan hanyalah Allah, Allah dan Allah. Arah pikiran kita menyebut selalu, mengingat selalu akan Tuhan. Begitu, tidak pernah melupakan Tuhan, tidak pernah melupakan hidup, tidak pernah melupakan Allah dalam setiap gerak, setiap langkah, setiap kehendak, setiap melihat, setiap pendengar, setiap kalam, ingat selalu akan Allah. Begitu caranya. Insya Allah ini kayaknya mudah sekali untuk kita pahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, maksudnya ya. Jangan kembali kepada dewa, dewi dan lain sebagainya ya. Kembalilah kepada Allah itu. Itulah jalan yang terbaik, itulah jalan yang lebih lurus, dalam artinya karena sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an itu, Allah lah yang terbaiknya arah kembalimu. Nah, berarti yang kita puja-puji, yang kita sebut, yang kita ingat selalu adalah hanyalah Allah. Maksudnya begitu ya. Ibumu di hadapanmu, itulah hidup. Bapakmu di belakangmu ya, itulah roh yang mengatur hidup, nur segalanya. Maka tetap kembali kepada nur itu, maksudnya ya, nur yang menghidupkan. Maksudnya tunggal diri zahir dan batin, dua alam yang berbeda menjadi satu tunggal diriku. Ku, karena ku, kataku itu ya kata Allah sebenarnya ya. Nah itu Allah, begitu saja sudah, ku itu karena Allah aku diri. Nah itu ya, coba perhatikan penterjemah is the painter, kalau bahasa Inggrisnya ya, is the painter, penterjemah Al-Quran itu ya, itu ada yang mengatakan aku dan ada yang mengatakan Allah. Nah, dua kalimat ini antara aku dan Allah itu sebenarnya sama, maksudnya begitu. Coba perhatikan. Nah itu arti-arti daripada Al-Quran itu, maksudnya di artinya, maksudnya ya diterjemah, sehingga saya mengatakan is the painter itu ya, kalau bahasa Inggrisnya begitu. Ana dan huwa, aku dan dia ya. Aku dan dia adalah satu sebenarnya, antara Allah dan Muhammad itu satu diri sebenarnya ya. Nah itu zat sifat asma af'al itu setunggal sebenarnya. Kalau istilah Jawanya setunggal mawon, boten enten liyane. Nek enten liyane niku berarti salah jalan kita kalau diduakan ya. Salah kita kalau diduakan. Sehingga di sini di dalam kemarifatan ini kita selalu dianjurkan untuk menunggalkan, untuk mentauhidkan, untuk mengesakan, melaisakan sewiji-wiji namung Gusti Allah mawon sing enten, boten enten liyane. Boten enten liyane. Dek narak lain istilah Lomboknya. Dek narak lain selain si nenek doang seara, selain si nenek doang saujud, sak berurua. Dek narak lain selain si nenek doang sak merasa-rasa. Dek narak lain sak hidup selain si nenek doang sak hidup, sak sekik, nenek sak sekik. Nenek itu bukan papu balo. Ya nek sebenarnya nek itu semua sekaliannya anggota diri kita ini, luar dan dalam, nek namanya ya, istilah Lombok itu begitu ya. Nah, semua pada alam semesta itu tunggal diri, hanyalah Allah tempat kembalinya. Begitu maksudnya ya. Oh Allah, dialah Allah pada alam semesta, pada diri, pada luar diri kita tiada lain. Hanyalah Allah. Hanyalah Allah semata. Maka inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah dikatakan segalanya hanyalah Allah semata, jangan adakan yang lain, maka ahadkan, esakan, tunggalkan, kul, katakan, huwa, dia, huwallah, dialah Allah, huwallahu ahad, dialah Allah yang satu itu pada seru sekalian alam, pada sekalian manusia, dialah yang hidup. Uripe menungso niku boten enten liyane namung Gusti Allah mawon sing urip. Begitu sebenarnya ya kalau istilah Jawanya begitu ya. Anallah, akulah Allah. Aku itu Allah yang hidup, yang wujud, yang merasa berhak memiliki, tiada lain selain hanyalah Allah. Maksudnya ya, aku dan dia
Allah yang satu, illa ana. Melainkan atau hanyalah atau kecuali hanyalah aku. Nah, ini yang bikin kita bingung ya, bikin kita pusing. Illa, hanyalah, kecuali. Nah, ini tidak pernah kita hiraukan kalimat harful pengecualian, metamor, sindiran. Ya, nah ini tidak pernah kita perhatikan. Illa ana, melainkan hanyalah aku. Nah, zat, sifat, asma, af'al, tunggal diri yang satu, aku sebenarnya. Nah, maksudnya begini ya, dari roh, nyawa, hati, jasad, satu diri sebenarnya. Kalau roh saja belum Allah lapasnya, baru alif dia. Ya, kalau roh saja baru alif dia. Alif itu apakah bisa berkata Allah? Bisa. Kalau alif itu bisa. Alif Allah, alif akbar, alif usali. Allah lapasnya. Nah, itu Allah niat, Allah maksudnya, begitu maksudnya ya. Alif muntili, Allah bisa. Kalau penjabarannya lagi. Nah, itu. Nah, makanya ya, roh itu menandakan alif, nyawa menandakan lam sifat, ya. Hati atau batin menandakan lam kedua, lam asma yang bernama-nama. Ha itu menandakan badan pada diri zahir kita, berlapaskan Allah dari roh, nyawa, hati, dan jasad. Nah, 4 ya, 4. Maka roh, nyawa, hati, jasad, pikiran, akal, daya, nafsu, 4 berkawan, 4 bersaudara, 4 ya. Sperma, opa, darah, daging, 4. Mani, manika, madi, dan mazi, 4 ya. Guami bang, ari, angin, laut, maksudnya di dalam kandungan itu ya. Nah, itu 4 juga. Alam rahasia, alam asal, alam ijisan, 4 juga. Mim, ha, mim, dal, Muhammad, 4 juga. Alif, lam, lam, ha, Allah, 4 juga. Ahmad, alif, ha, mim, dal, 4 juga. Semua 4 ya. Nah, itu. Semua 4 pada diri ini, 4 berkawan. Tapi yang 4 ini jangan lupa tunggalnya, esanya, ahadnya. Kembalikan hanyalah kepada Allah. Begitu ya. Allah aku diri jadinya. Allah sembah diri, Allah sebut diri. Ya, Allah ingat diri jadinya. Itulah yang disebut dengan puji kodim bagi kodim itu. Allah memuji dirinya. Sebenarnya yang menyembah itu Allah, yang disembah itu adalah Allah. Yang memuji itu Allah, yang menyebut itu Allah, yang dipuji itu, yang diingat itu adalah Allah. Begitu Allah ingat diri jadinya begitu ya. Insya Allah, saya rasa ini lebih kita bisa pahami maksudnya ya. Karena saya kasihan yang yang dari Kalimantan katanya dia hanya bisanya mendengar katanya. Tapi kadang-kadang sekilas cuma metamor, cuma sindiran yang diberikan. Akhirnya tidak bisa dipahami. Makanya sekarang ini lebih saya pertegas ya, lebih saya perjelas maksudnya ya. Supaya mudah dipahami maksudnya. Karena selama ini saya rasa belum bisa juga kita paham maksud dan tujuan dari kalimat, dari perkataan-perkataan saya di sini. Sekalipun sudah sekian banyaknya ya, belum bisa kita pahami maksud dan tujuannya. Masih kita bingung maksudnya. Makanya sekarang supaya kita tidak bingung lagi, tidak banyak pertanyaan lagi, lebih saya gamblang secara saya menjelaskan. Begitu. Puji kodim bagi kodim, Robbi bi Robbi, Allah segalanya. Begitu. Jangan ingat yang lainnya ya. Hanyalah Allah saja yang jadi ingatan kita. Begitu maksudnya. Zat wujud diriku. Diri kita ini. Wujud zat rupa kita ini. Wujud zat sebenarnya. Sifat hidupku. Maka sifat itu, nyawa itu, napas itu, udara itu, angin itu ya. Yang disebut hawa itu ya. Sebenarnya hidup kita. Asma yang bernama Allah batinku. Nah, karena itulah yang bernama-nama itu batin kita. Begitu. Af'al sifat nyataku sebenarnya ya. Itu. Sempurnalah insan jadinya. Manusia mulia jadinya ya. Kamil mukammal jadinya. Manusia yang sempurna itu Allah wujudku. Itu Allah wujud kita, rupa diri kita ini. Karena rupa diri kita ini dari batin sampai di zahir satu wujud seperti pinang dibelah dua sebenarnya.
Karena wujud roh, wujud jasad sama rupa sebenarnya ya. Hidup itu yang tidak berwujud, tidak berupa karena dia angin, karena dia itu udara yang menghidupkan. Begitu, maka yang terakhir akan diambil itu adalah napasmu. Kalau napasmu sudah dicabut, sudah diambil, sudah dead semua, dead all together. Kalau bahasa Inggrisnya ya, mati semua jadinya ya. Begitu ya. Dead jadinya kita. Begitu. Allah hidupku, Allah sifatku, Allah asmaku, namaku, Allah af'alku, sekaliannya diriku, aku itu alif. Tuh, a, i, u jadinya aku ilahi robbi wujud. Hanya Allah saja yang wujud. Tidak ada yang wujud selain daripada Allah. Hancurlah gunung jadinya. Bukit Tursina, Tursini itu. Ya, uang awung kosong segalanya jadinya. Nah, kalau sudah kosong, kalau sudah tiada, kalau sudah hancur, kalau sudah uang awung, mati, panak, diri, ya, lenyap, hancur sehancur-hancurnya, seperti debu apabila ditiup angin langsung habis, hilang, tidak terlihat, tidak terpandang lagi. Jangan nyatakan yang zahir ini, maksudnya jangan melihat zahirnya. Begitu maksudnya, pandanglah batinnya, gunakan basiroh, pandangan roh yang memandang, roh yang melihat, roh yang mendengar, roh yang berkata-kata, roh yang melakukan pekerjaan tapi melalui badan ini, badan kasar ini, sehingga kita bisa bekerja, bisa sholat, bisa berzikir, bisa segala-galanya. Amin tuh jadinya, berkumpulnya kepada diri zahir diri Muhammad. Begitu pada alam semesta ini, maksudnya sirnalah diri. Sir itu kan hilang, rasa diri ya. Nah itu hilang jadinya rasa Allah jadinya gitu, wujud Allah jadinya begitu ya. Tiadalah diri jadinya, sudah nggak punya diri kita karena kita cuma bayangan, karena kita ini cuma wujudnya semu, wujud makaid, wujud sindiran, wujud metamor.